ngehina, kenal juga enggak sama anak kecil ibunya. Ya itu kan saya melawan ibunya. Saya Ya. kan posting bukan posting anaknya doang. Itu kan di situ ada ibu. Kamu ngatain, kamu disama-samain sama binatang. Kalau kamu punya anak, kamu udah punya anak belum? Kalau kamu punya anak disamain sama binatang, mau nggak? Makanya mereka nggak bisa balas saya dengan memposting anak saya karena saya belum punya anak. Oh, pantas belum punya anak, jadi belum punya nurani ya. Tapi kan Mbak perempuan, Mbak. Tapi kan Mbak perempuan, Mbak kan tadi bakal melahirkan, bakal nikah. Emang nggak mau nikah, nggak mau punya anak? Gitu. Jangan sih ini deh. Iya, saya mau laporin. Ya silakan, laporin aja. Dari kemarin kok memang dia udah ke Polres, udah ke Polda, diterima apa enggak? Karena di situ nggak ada unsur penghinaan. Sedangkan Gimana nggak ada dia- unsur penghinaan? Enggak, nanti saya temenin Mbak, tenang aja. Nggak usah takut, kemarin nggak ada yang nemenin. Saya temenin nanti. Ya, nanti kita bersurat juga sama Komnas Perlindungan Anak. Ada ODGJ, calon ODGJ nih yang menghina anak kecil. Kagak ada pikirannya ngehina anak kecil. Nanti kami juga ini, kami juga Apa kami apa? Ya udah, bawa pengacara sekalian yang banyak ya. iya apa-apa. Nanti kami juga laporin balik di mana. Ya, laporin balik. Iya, laporin balik ya. Laporin balik, betul. Ini loh Mbak ya, orang tua mana yang takut anaknya cuma dikatain mirip sama burung Angry Bird dibandingkan orang tua yang bawa anaknya mabuk-mabukan, joget-joget, dugem sama acara-acara nggak jelas, gimana dong? Ya udah. Gimana siapa? Ya udah, buktiin aja kalau kayak gitu. Buktiin aja, Mbak. Kita udah punya bukti, bahkan udah viral banget itu di Instagram yang anaknya dibawa dugem, yang dibawa mabuk-mabuk itu Ya, gimana? nah berarti Mbak itu kan men-share kan? Berarti Mbak men-share itu yang jelas itu kena PDP, penyebaran data pribadi ya. Itu penyebaran data pribadi yang Mbak share dan ini pengakuan saya rekam. Jadi Mbak ngomong dia tuh sebanyak-banyaknya di sini. Ini saya rekam, saya lagi live Mbak, live TikTok saya sekalian. Sama aja Mbak, karena memang itu edukasi loh sebagai Edukasi, tahu apa soal edukasi? Kamu kuliah di mana? Saya tanya. Kamu kuliah di mana? Edukasi kamu kuliah di mana? S berapa kamu? S Mambo? Hah? Kuliah di mana kamu? ada orang Jurusan apa? Jurusan apa kamu kuliah? Jurusan apa? mabuk di bawah joget-joget. Jurusan apa? Jurusan apa kamu kuliah? Tahu soal edukasi kamu ngajar di mana? Calon dosen atau gimana? Ngomong sana sini. Iya, calon dosen apa gimana? Kuliah di mana kamu? Coba sebutin dong sama saya. Kuliah di mana? Calon dosen di mana? Asdos atau apa? Ya, kenapa sih? Emang urusan sama Mbak? Kan tadi Anda bilang edukasi. Anda bilang kan edukasi. Anda tahu apa soal edukasi, Mbak? Mbak tahu apa soal edukasi? S berapa soal edukasi? Dia. Hak Kenapa? apa Mbak mengedukasi? Ada apa soal mengedukasi tapi menghina? Kan aneh ya. Yang namanya mengedukasi mengajarkan hal-hal baik, bukan malah menghina. Tapi Mbak malah menghina anak umur 3 tahun, katanya cacat dan lain-lain. Buktiin dong kalau gue bilang. Ada screenshotnya semua. Ada, udah. Nggak apa-apa, udah bikin jangan gue Mbak, nggak sopan. Saya aja nggak ngomong gue kok, ngomongnya saya. Katanya bisa edukasi, masa edukasi ngomongnya gue? Edukasi nggak ada ngomong gue. Mbak, mana ada edukasi ngomongnya gue? Nggak ada tuh, saya yang ngeliat edukasi ngomongnya gue. Ya suka-suka gue dong. Tuh kan suka-suka gue. Iya, ya udah. Oke, yang si paling edukasi nanti saya samperin Mbak, tenang aja ya, nggak usah takut Mbak. Kita pasti kalau akan ketemu kok, ya. Akan ketemu, mau jauh di Palembang pun saya samperin kamu ya. Lihat aja nanti. Samperin aja. Iya, oke. Ya, soalnya saya paling gak suka anak yang sok pinter ngehina orang lain yang katanya edukasi. Dari mana wah edukasi? Orang-orang yang merasa paling bahaya, paling bisa menghina orang, kerjanya cuma bongkar-bongkar ini orang, aib orang, bongkar VCS orang, bongkar seks orang. Itu juga dikasih edukasi itu orang tua. Oh, bongkar VCS, berarti Mbak bikin VCS ya? Mbak bikin VCS. Bongkar VCS, Mbak bikin VCS. Hah? Saya merasa terketawa di sini, saya hanya menjelaskan orang tuanya. Ingat. Oh gitu, bongkar VCS. Iya, mereka. Kenapa giliran dibalas orang merasa paling tersakitin? Gini deh, kalau lu sama-sama bejat, lu nggak usah merasa paling tersakitin deh. Gitu deh. Ya bukan lawannya anak kecil, lawannya orang gede lagi.
Mau main fisik juga itu urusan kalian, jangan anak kecil. Masa berani anak kecil ngelawan aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, ngatain anak kecil. Gimana konsepnya? Udah tua tapi mindsetnya? Saya menghina anaknya, saya bacotin anaknya, ada nggak? Nggak ada. Ada. Ada kata penghinaan di situ, cuma saya posting doang. Itu orang tuanya yang bermasalahkan. Gimana dong orang tuanya yang kerjanya mabuk-mabukan bawa anaknya dugem, gimana? Ya katanya kan itu urusan pribadi masing-masing. Kenapa lawannya anak kecil? Apapun yang dilakuin sama ibunya nggak ada urusannya sama anaknya, Mbak. Ya nggak ada urusannya sama anaknya, Mbak. Kayak gitu emang salah pribadi saya. Saya nih menilai orang, oh si A. Nggak apa-apa, Mbak. Nanti saya ketemu Mbak sekalian sama orang tua Mbak ya. Oke, makasih yo. Oke, guys. Sorry ya, aku agak emosi ya. Jadi aku dapet DM tadi barusan banget ada DM. Aku lagi iseng-iseng buka DM. Terus tiba-tiba si ibu ini bilang, Mbak tolong anak saya dihina-hina, katanya gitu. DM di TikTok. Terus dia bilang anaknya dihina-hina, dikatain sama monyet, terus sama burung, anak cacat, katanya gitu. Saya bilang, lapor aja polisi, saya bilang gitu. Terus katanya kemarin laporannya tidak diterima. Kok bisa nggak diterima gitu, padahal udah jelas anaknya disandingin sama sama burung sama monyet gitu loh, dikatain anak cacat juga. Nah makanya ini nanti kita mau dampingin ya, kita mau bikin laporan. Spill akunnya, jangan guys, kalau aku spill nanti aku kena malah. Jangan aku yang spill, ibunya. Nanti kalau aku spill aku kena UITE, pencemaran nama baik. Gitu guys. Nah, terus saya nggak suka apapun yang masalah dia sama ibunya. Jadi sama-sama orang dewasa, ya udah urusin aja, tapi nggak usah ngehina anaknya. Saya nggak suka gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada nama TikToknya ada. Ini ibunya nih ya, aku share aja nih. Nama ibunya tadi, ya di handphone ini lagi. Bentar guys. Nih. Nama akun ibunya Alo Store. Ini ibunya nih. Nama ibunya @alostor guys. Nama itunya Hani. Nah ibunya Putri Padang kayak mana? Ini kita telepon ibunya ya. Bentar. Maksud saya kalau emang ada masalah sama ibunya ya urusin aja sama ibunya. Kenapa anaknya dibawa-bawa? Kan kasihan, anak gak ada salah apa-apa. Anaknya umur 2 tahun apa kalau nggak salah, masih kecil banget. Seajil sama Tabo. Dibilang katanya anak cacat segala macam, astagfirullah. Halo. Iya. Iya Mbak, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya. Ini Teh Novi ya? Iya betul, ini aku. Iya Teh. Jangan di share ya Mbak, nomor jangan. Gimana? Yang pertama jangan di share ya nomorku ya. Iya. Oke. Iya Teh. Ini soal nomor pribadi aku nih, aku telepon Mbak. Oke, Mbak. Mbak posisinya sekarang di mana? Saya di rumah. Enggak. Daerah mana? Di daerah Bekasi. Oh, Pondok Gede. Di Pondok Gede. Terus udah gitu Iya. si orangnya ini, si Dajalnya ini tinggal di mana? Kalau yang perempuan ini setahu saya di Jakarta Utara. Dia sebenarnya orang Palembang. Tapi mungkin karena ada dinas,
Jadi dia lagi di Jakarta Utara. Kerja apa? Jangan sebutin nama ininya. Kerja apa dia? Dia itu saya kurang tahu ya teh, cuman dia pernah daftar jadi caleg ya, caleg tapi gagal gitu teh. Caleg apaan? Ikut sama partai itu partai itu teh. Yang udah saya kirim itu kan dia pakai seragam. Mau apaan itu? Bukan caleg ala-ala dia. Nggak ada yang kenal ke mukanya. Iya, Terus teh. Jadi, Mbak bikin laporan. Udah bikin laporan ke Bekasi. Iya. Terus? Iya. Sudah teh. Itu saya udah pernah ke Polres, udah pernah ke Polda, disaranin ke Bekasi juga. Tapi katanya begini, maaf Bu, ini nggak bisa diproses karena anak ibu ini belum mengerti hukum, kan korbannya anak saya ya teh. Jadi tidak bisa diproses karena anak ini masih di bawah umur gitu, masih belum mengerti hukum. Nanti kalau misalnya sudah ada tindak kriminal baru bisa ditanganin gitu teh. Oh, kata polisinya gitu. Berapa kali? Iya, saya sudah bolak-balik berapa kali tuh waktu itu di polisi. Coba sebentar ya, aku telepon dulu Mbak Uti ya. Bentar ya, nanti aku telepon lagi. Iya Ya, teh. oke. Makasih ya teh. Ya, jangan disebar ya Mbak nomorku ya. Makasih. Iya teh. Ya, assalamualaikum. Bentar guys. Aku tuh kesel banget deh guys, sampai gemeter nih tanganku. Gemeternya karena kesel ya. Naila, jangan berisik, nanti kena. Tenovi jemput Putri Padang. Emang dia ODGJ guys. Dia cuman bad etika, setauku ya. Bad etika aku nggak begitu ngikutin sih. Mbak Uti, Mbak Naila, Zaila, Mbak Uti. Iya. Mbak, aku mau nanya. Mbak kan lebih paham soal ini ya, Komnas ya Mbak, perlindungan anak. Nah, ini ada ibunya berantem sama sesama orang dewasa. Anaknya dihina-hina, dikatain anak cacat, anak monyet, terus mirip sama Angry Bird gitu-gitu, disanding-sandingin, di-share lah di story ceritanya Mbak. Nah, terus kata ditolak sama polisi Mbak, karena katanya anaknya tidak bisa bikin BAP, kan harusnya ibunya. Itu Polres mana teh? Bekasi katanya. Oh, nggak tahu Polres iya. atau Polsek Bekasi ini sulit. diduga. Emang teh. Terus Mbak, ya itu aja Mbak, minta perlindungan Mbak, minta dari Komnas suratnya supaya dibantu gitu Mbak. Oh ya udah, ini aku kasih nomor ibunya ya Mbak, telepon ya. Ya, kasihan ibunya, dia ngerasa dihina. Ya walaupun misalnya amit-amit anaknya bisa ada kekurangan, tapi bukan berarti dihina kan maksudku. Iya, nggak boleh lah kayak gitu. Lawan aja ibunya kalau emang berantem kan. Ya udah Mbak, aku kasih nomornya ya. Ya makasih Mbak, assalamualaikum. Gitu guys. Tadi aku ngomong apa gitu-gitu. Kesel kali loh aku ini loh.
teh angkut iput. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, iya teh. Mbak, itu nanti ada tim saya yang ngehubungin ya, namanya Mbak Uti. Mbak Uti, iya. Nanti Mbak datang ke Komnas, minta surat dari Komnas dan minta perlindungan dari Komnas terkait kasus ini. Insya Allah nanti bakal dibantu. Alhamdulillah, iya teh. Ya. Makasih banyak ya teh. Oke, makasih. Udah jangan sedih lagi. Nanti kalau ada apa-apa, hubungin saya ya. Iya, makasih banyak ya teh. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Putri Padang. Apa sayang? Tolong dong, ini mangkoknya habis makan taruh di belakang. Iya, tolong ditaruh. Apa Putri Padang? Kok kalian pada Putri Padang semua sih? Kayak mana loh aku bantunya? Aku kan gini guys, nih aku cerita ya guys. Kan aku emang melihat sosoknya Putri Padang ini kayak apa ya? Rivin lagi di rumah sakit ya. Sorry, kepencet guys. Kak Zara di mana sekolah, Kak? Jangan bahas yang tadi ya, guys. Jangan bahas yang tadi ya, aku kena soalnya. Iya, pindah akun. Tadi kenapa? Kan udah dibilang jangan bahas yang tadi. Kayak mana? Sensitif kali loh ini, bahaya. Kalau mau main ke yayasan boleh sayang. Guys, jangan yang bahas yang itu ya. Jangan bahas yang salah sunat ya. Aku nggak berani nih, ntar kena. Mau lihat ya nggak bisa, nanti kalau naik ntar kena lagi. Ini pakai softline warna apa? Ada kak di etalase kak. Kakak lihat aja, cek etalase aku. Softline-nya harganya 30 ribuan. Kok YouShine sekarang pada responnya pada lama ya?
Ada respon grupnya lama. Mbak, masukin softline dong. Masukin softline keranjang. Softland sih. Iya. Oke. Banyak yang nanya. Yuk, thank you. Iya, live-nya mati tadi, guys. Udah dijelasin live-nya mati tadi, kena langsung keluar gitu, prok gitu. Ada di Subang ada ODGJ ya? Subang ada Pak. Spill foundationnya. Tuh guys, itu softline-nya. Udah aku pin. Yang warna coklat. Nih ya, yang mau lihat softline-nya. Nih. Tuh.